Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Fahira Gina Ramadhani dengan NIM 22102130 Dan aku Selviana Herawati dengan NIM 22102160. Di sini kita akan menjelaskan mengenai overdosis paracetamol. Selamat menonton. Paracetamol merupakan obat yang paling umum dan paling mudah untuk ditemui. Karena alasan itu pula, paracetamol merupakan penyebab utama dari overdosis obat. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang terjadi dalam tubuh ketika kita mengonsumsi paracetamol secara berlebihan, bagaimana cara untuk menangani efek sampingnya, dan berapa banyak paracetamol yang boleh kita konsumsi setiap harinya. Di pandemi COVID-19 kemarin, paracetamol merupakan salah satu jenis obat yang paling banyak digunakan untuk melawan gejala COVID-19. Paracetamol ampuh dalam mengobati dan mengurangi nyeri dan sakit, serta dapat menurunkan demam. Tidak jarang juga kita melihat paracetamol ditambahkan pada obat-obatan lainnya. Maka tidak heran paracetamol merupakan obat yang paling sering dikonsumsi secara berlebihan, baik secara sengaja maupun tidak. Dalam tidak. dosis normal, paracetamol aman untuk dikonsumsi dan tidak memiliki efek samping yang serius. Dalam 24 jam, orang dewasa boleh mengonsumsi hingga 4 kali 1000 mg paracetamol per hari. Mengkonsumsi paracetamol di atas dosis tersebut dapat menyebabkan kerusakan organ hati. Seperti obat oral pada umumnya, paracetamol masuk melalui mulut, melewati lambung, dan diserap dinding usus kecil menuju peredaran darah. Setelah melakukan fungsinya, paracetamol perlu dinetralisir oleh tubuh sebelum dikeluarkan. Nah, proses ini terjadi di hati. Sebagai produk dari reaksi netralisasi ini, terbentuklah senyawa N-asetilparabenzoquinonimin atau NACP yang bersifat racun bagi sel hati. Kabar baiknya, di dalam hati terkandung senyawa glutathione yang dapat menetralkan senyawa NACP tersebut. Dalam kasus overdosis paracetamol, jumlah glutathione di dalam hati tidak cukup untuk menetralkan senyawa NACP, sehingga senyawa NACP tersebut menumpuk dan merusak sel hati. Seringkali overdosis paracetamol terjadi karena ketidaktahuan atau ketidaksengajaan. Apalagi ketika seseorang mengkonsumsi paracetamol dan obat lain yang juga mengandung paracetamol secara bersamaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami gejala dari overdosis paracetamol. Dalam beberapa jam pertama, gejala yang dirasakan adalah mual dan muntah. Setelah 24 jam, muncul rasa sakit di organ hati, yaitu di belakang rusuk kanan, serta kulit dan bola mata menjadi kuning. Selain itu, kerja otak dapat terganggu sehingga seseorang mengalami disorientasi dan kebingungan. Kerja ginjal terganggu sehingga jumlah urin berkurang. Gula darah mengalami penurunan serta nafas menjadi lebih cepat akibat terjadi penumpukan asam di darah. Jika kita mengalami atau menemui seseorang yang mengalami overdosis paracetamol, penting sekali untuk segera mencari pertolongan karena perbedaan beberapa jam saja dapat menentukan apakah organ hati dapat diselamatkan atau tidak. Di rumah sakit ada dua macam penanganan yang akan diberikan tergantung kapan overdosis paracetamol itu terjadi. Jika overdosis terjadi kurang dari 2 jam yang lalu, pasien akan diberikan arang aktif agar sebagian paracetamol yang dikonsumsi terserap ke dalam arang aktif, sehingga tidak semuanya masuk ke dalam tubuh. Jika overdosis telah terjadi lebih dari 2 jam, pasien akan diberi senyawa asetilsistein baik secara oral maupun intravena atau disuntik. Senyawa asetilsistein yang diberikan akan membantu tubuh dalam meningkatkan jumlah glutathione yang berfungsi untuk menetralisir senyawa NACP. Penanganan asetilsistein paling efektif jika dilakukan kurang dari 8 jam sejak overdosis terjadi. Namun tetap memberikan dampak positif jika dilakukan selambat-lambatnya 48 jam sejak overdosis terjadi. Jika penanganan yang diberikan tidak berhasil atau sudah terlambat, maka pasien akan mengalami gagal organ hati dan memerlukan transplantasi organ hati. Sebagai penutup, paracetamol sebagai obat yang paling sering diandalkan juga merupakan obat yang paling sering disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak. Oleh karena itu, penting untuk membaca dosis penggunaan tiap obat yang kita konsumsi. Jangan mencampur obat tanpa konsultasi dengan dokter. Jangan minum alkohol ketika mengonsumsi obat, karena dapat meningkatkan resiko kerusakan hati. Serta yang paling penting, jaga kesehatan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.